Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Lebih Penting Menjadi Orang Baik, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 10a dan 11. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus diundang oleh seorang Farisi, ia mengajarkan pada orang-orang yang mengamat-amati dia agar tidak duduk di tempat kehormatan apabila diundang dalam sebuah pesta, melainkan hendaknya duduk di tempat yang paling rendah. Beberapa waktu yang lalu, ketika imam sedang berkhotbah di gereja, imam itu berkata, "Mengapa kursi yang paling depan ini kosong? Mengapa tidak ada yang mau duduk di barisan paling depan?" Kata imam itu pula, "Mungkin umatku adalah orang-orang yang sudah paham dengan Injil Tuhan yang mengatakan, kalau seseorang mengundang engkau, janganlah duduk di tempat kehormatan." Imam itu diam sejenak dan mengamati umat yang hadir. Wajah umat yang ada di depannya memiliki reaksi ini. Ada yang senyum-senyum, ada yang tertunduk malu. Pendek kata, mereka salah tingkah. Berbeda dengan hal itu, di masa lalu orang-orang terpandang justru berusaha duduk di baris depan saat merayakan Ekaristi. Bahkan kursi-kursi paling depan sudah dipesan terlebih dahulu. Namun kemudian hari sampai sekarang hal itu tidak terjadi lagi. Saudara-saudari terkasih, mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa kita jangan duduk di tempat kehormatan? Karena mungkin tuan rumah telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Namun Tuhan Yesus juga menjelaskan agar tidak dipermalukan. Kita hendaklah memilih di tempat yang lebih rendah, dan betapa mulianya kita kalau tuan rumah yang mempunyai pesta itu mempersilahkan kita duduk di bagian depan di hadapan orang banyak. Sebab dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang. Tuhan Yesus mengakhiri pengajarannya itu dengan berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tuhan Yesus melihat peluang untuk mendidik para pendengarnya pada saat-saat yang tak terduga, juga kepada mereka yang mengamat-amati dia ketika dia diundang untuk sebuah perjamuan makan oleh seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak alergi atau mengambil jarak dengan orang Farisi yang menolak kehadirannya. Dia tahu masih ada orang-orang Farisi yang baik dan menghormati dia sebagai seorang guru yang dikagumi banyak orang, dan bahwa dia mendapat simpati mereka yang mengikuti dia. Saudara-saudari terkasih, undangan perjamuan makan yang diperoleh Tuhan Yesus terjadi pada hari Sabat. Namun, ia tetap memenuhi undangan kasih
dari seorang Farisi itu. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita untuk menghargai tawaran kebaikan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang mungkin tidak menyukai dirinya. Namun, Tuhan Yesus juga meminta kepada kita untuk bersikap wajar dan baik, tidak merasa penting-penting amat karena sudah diundang, melainkan menghargai orang yang mengundang kita dengan tidak menonjolkan diri atau merasa diri penting. Biarlah si empunya pesta yang menentukan dan memberikan penghormatan yang sepatutnya untuk kita terima. Kita harus memiliki sikap dan sifat rendah hati dan tidak merasa diri penting, melainkan berusaha selalu menjadi orang baik dan memposisikan diri kita sepantasnya. Banyak orang yang merasa dirinya penting, tetapi lupa bahwa panggilan hidup setiap orang itu adalah menjadi orang baik. Adagium ini perlu mendapat perhatian kita. Adalah baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Maka Tuhan Yesus juga mendidik kita untuk tidak merasa menjadi orang penting yang gila hormat, tetapi Ia menghendaki agar kita dengan segala kerendahan hati untuk menjadi orang terhormat yang dianggap penting karena kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dan bermanfaat untuk banyak orang. Saudara-saudari terkasih, dalam suatu kesempatan Tuhan Yesus menasehati para murid-Nya yang mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar atau yang terpenting di antara mereka. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Markus bab 9 ayat 36b. Kecenderungan yang ada hampir dari kebanyakan orang tidaklah sama dengan yang dituntut oleh Tuhan Yesus. Orang-orang itu menginginkan penghormatan, dan penghormatan dengan membanggakan statusnya, dan bukan karena prestasi dan pengabdian serta karya pelayanannya. Banyak orang ingin dihormati, tetapi alasan apa yang dapat menyertai hal itu sering dilupakan atau diabaikan. Siapa di antara kita yang tidak mengenal Bunda Teresa dari Kalkuta? Santa abad ini yang sederhana itu menjadi terkenal, disanjung dan dihormati karena dia telah melakukan pelayanan kasih kepada orang-orang yang tidak dilirik oleh kebanyakan orang. Siapa yang mau bergaul dengan si miskin yang tidak punya apa-apa? Itulah yang dipilih oleh Bunda Teresa. Dia menjadi rasul cinta kasih di antara kaum papa, dan sebagai gantinya dia dihormati sebagai teladan kebaikan bukan saja oleh gereja, tetapi juga oleh mereka yang tidak seiman dengan kita. Kita dipanggil untuk memiliki kerendahan hati. Kita juga diundang untuk tidak mementingkan diri sendiri. Apakah aku sudah memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk selalu rendah hati. Kikislah kesombongan kami dan bantulah kami untuk menjadi pelayan bagi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.